याद करके जाना। Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang cukup unik dan keren berjudul Thugs of Hindustan 2018. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Nani-Nani dari Bandung, Om Bibin dari Singosari, Efriana dari Pagar Alam, Ihsan Basri, Abung dari Lombok, Fauji Andrian dari Madura, Nur Sajadah, Denzrama dari Probolinggo, Afrizal dari Padang, Ridianto dari Magelang, Setiawan Trianto, Rizky Hidayat, Nurul Huda, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan penjelasan mengenai kedatangan orang-orang Inggris ke India yang awalnya datang sebagai pedagang, namun lama-kelamaan mereka malah menjajah India. Sampai puncaknya, pada tahun 1795, Inggris telah berhasil menguasai seluruh daerah serta kerajaan-kerajaan yang ada di India. Sehingga di tahun itu, hanya tinggal tersisa satu kerajaan yang masih terbebas dari jajahan Inggris, di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan Raunakpur. मिट्टी अभी भी आजाद है। Dan inilah dia sosok raja dari kerajaan Raunakpur yang bernama Mirza, di mana Mirza merupakan sosok raja yang baik dan bijaksana, sehingga dia sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Yang mana saat ini Mirza sedang bermain dengan anak bungsunya yang bernama Jafira. Namun alangkah terkejutnya Mirza ketika di malam harinya kerajaannya kedatangan pasukan tentara Inggris. Sehingga di sini Mirza pun memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap, karena Mirza akan menyambut pasukan tentara Inggris sebagai tamunya. Tapi jika ternyata niat kedatangan mereka ke kerajaan ini tidaklah baik, maka mereka harus bersiap untuk berperang melawan pasukan Inggris tersebut. मिर्जा साहब वाले वक्त में हर बादशाह की दो Pemimpin pasukan tentara Inggris yang bernama Clive pun akhirnya datang ke hadapan Mirza, di mana ternyata niat kedatangan Clive bersama pasukannya adalah mereka ingin bekerja sama dengan kerajaan Raunak, di mana Clive meminta Mirza untuk memberikan pasokan bubuk mesiu kepada Clive dan pasukannya. Tapi secara terang-terangan Mirza menolak permintaan Clive karena Mirza tidak mau bekerja sama dengan para penjajah yang telah merebut banyak kerajaan di India serta telah memperbudak rakyat India. Mendengar itu, Clive pun akhirnya menunjukkan sesuatu yang membuat Mirza merasa sangat terkejut, di mana ternyata Clive telah menculik anak pertama Mirza yang bernama Aslam dan saat ini tengah mengikat Aslam di sebuah senjata meriam. Sehingga dengan begitu, Clive pun bisa mengancam Mirza dengan mengatakan bahwa jika Mirza tidak mau menerima kerjasama darinya, maka Clive akan menghabisi Aslam.
Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Mirza pun akhirnya menandatangani berkas perjanjian kerjasama dengan Clive. Bahkan, dengan ancaman akan menghabisi Aslam, Clive juga bisa memaksa seluruh prajurit Mirza untuk meletakkan senjata mereka. Tapi setelah seluruh permintaannya dipenuhi, alih-alih membebaskan Aslam, Clive pun... Zarur. Ya, dia pun justru malah menghabisi Aslam. Di mana hal itu membuat Mirza marah sehingga dia pun mengamuk dan berusaha membantai Clive beserta seluruh pasukannya. Melihat itu, Mirza pun semakin bersedih dan marah. Tapi meski dia berhasil membantai beberapa prajurit Inggris, pada akhirnya Mirza berhasil ditembak oleh salah satu prajurit Inggris. Tapi meski begitu, Mirza tetap menolak untuk menyerah dan terus berusaha melakukan perlawanan. Dan pada akhirnya, Mirza pun harus tewas tepat di hadapan Zafira. Melihat itu, Zafira pun sontak merasa sangat bersedih dan marah terhadap Clive. Sehingga di sini, Zafira pun berusaha membalas dendam atas kematian keluarganya kepada Clive. Tapi usaha Zafira hanya sia-sia saja. Karena jangankan untuk membalas dendam, Zafira bahkan kesulitan dan tidak kuat untuk mengangkat pedang. Yang ketika Clive juga akan menghabisi Zafira, tiba-tiba... Tiba-tiba datanglah prajurit terbaik Mirza yang baru saja selesai menjalankan misi, di mana si prajurit ini bernama Mendengar kedatangan Kudabak, para prajurit Mirza yang lain pun langsung bersemangat kembali dan langsung memberikan perlawanan terhadap tentara Inggris. Di mana karena hal itu, terjadilah sebuah peperangan antara prajurit Mirza melawan pasukan tentara Inggris. Dan karena peperangan tersebut, Zafira pun bisa kabur melarikan diri bersama Kudabak meninggalkan kerajaan ini. Zafira memang berhasil selamat, tapi semenjak hari itu, daerah serta kerajaan Raunakpur pun berhasil dikuasai oleh tentara Inggris yang dipimpin oleh Clive. Sementara para mantan prajurit Mirza, mereka pun harus ditahan dan dipenjarakan di istana kerajaan mereka sendiri yang kini telah direbut oleh Clive. अरे राम खिलौन बंद कर। Singkat cerita, 11 tahun pun telah berlalu, yang mana saat ini seluruh daerah Raunakpur pun telah benar-benar dikuasai oleh tentara Inggris. Sehingga daerah Raunakpur yang tadinya merupakan daerah yang bebas, kini terjadi perbudakan di mana-mana yang dilakukan oleh tentara Inggris terhadap orang-orang India. Bahkan, untuk berjalan melewati sebuah jalan saja, warga India harus membayar pajak terhadap tentara Inggris. Padahal, jalan dan seluruh tanah di sini merupakan milik warga India. Dan di tengah-tengah penderitaan masyarakat India, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Firangi. Ini pepenguknya.
Firangi merupakan seorang penipu, penjilat, penjahat, dan orang yang rela melakukan apapun demi uang. Dia tidak ragu untuk bekerja sama dengan para perampok untuk melakukan perampokan terhadap orang-orang kaya. Dan dia juga bekerja sebagai mata-mata bagi tentara Inggris yang selalu menjual informasi kepada para tentara Inggris terkait keberadaan kelompok para pejuang kemerdekaan, di mana Firangi selalu mencari keberadaan kelompok orang-orang yang ingin melakukan pemberontakan terhadap para tentara Inggris demi kebebasan dan kemerdekaan India. Lalu, Firangi akan melaporkan keberadaan mereka kepada para tentara Inggris, sehingga dengan begitu, Firangi akan mendapatkan bayaran yang sangat besar dari tentara Inggris. Dan Firangi merupakan orang yang sangat egois yang hanya selalu mementingkan dirinya dan tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Bahkan, dia juga tidak peduli dengan teman atau sahabatnya, karena yang dia pedulikan hanyalah dirinya sendiri. Sementara itu di sebuah pelabuhan, kita akhirnya diperlihatkan kembali dengan Kudabak beserta Japhira yang kini telah dewasa, yang mana saat ini mereka sedang akan melakukan sebuah penyerangan untuk mencuri sebuah kapal serta pasokan makanan dari tentara Inggris. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Kudabak bersama Japhira kini telah mendirikan sebuah kelompok pemberontak yang selalu melakukan pemberontakan terhadap para tentara Inggris demi bisa mengusir pasukan tentara Inggris dan merebut kembali kerajaan Raunakpur. Yang mana setelah 11 tahun berlalu, kini Japhira telah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan kelompok pemberontak mereka telah menjadi kelompok pemberontak yang paling ditakuti dan paling dicari oleh seluruh pasukan Inggris. Dan karena pemberontakan yang telah Kudabak lakukan selama ini, masyarakat asli India menganggap bahwa Kudabak merupakan pahlawan mereka. Karena hanya Kudabaklah yang mungkin akan mampu mengusir para tentara Inggris dan akan membebaskan mereka dari perbudakan. Selain itu, karena pemberontakan yang dia lakukan selama ini, Kudabak pun diberikan sebuah julukan baru oleh para masyarakat, di mana julukan untuk Kudabak adalah Azad. Kudabak alias Azad beserta Japhira dan seluruh kelompoknya pun berhasil mengalahkan tentara Inggris yang ada di kapal. Namun salah satu dari mereka berhasil membunyikan alarm yang membuat para tentara Inggris yang ada di pelabuhan bisa mengetahui tentang adanya penyerangan yang dilakukan oleh Azad. Oleh karena itu, bawahan Clive yang bernama Powell ini pun langsung memerintahkan para tentara Inggris untuk menyerang dan menghentikan Azad beserta seluruh kelompoknya. Namun sebelum para tentara Inggris sempat melakukan serangan, tiba-tiba Azad menyerang mereka terlebih dahulu, yang membuat Azad bisa kabur melarikan diri dari pelabuhan, lalu memasangkan bendera kerajaan Raunakpur di kapal yang dia curi ini. Singkat cerita, di malam harinya, Clive serta Powell yang sudah sangat geram terhadap Azad namun mereka tak kunjung berhasil menangkap Azad, Clive pun bekerja sama dengan seorang raja yang bernama Sangram untuk bisa menangkap Azad. Dan Sangram menyetujui permintaan bantuan dari Clive untuk mencari dan menangkap Azad. Tapi di sini, Sangram meminta diberikan pasokan senjata agar dia bisa menangkap Azad.
लोगों के दिल में बड़ी अफवाहें हैं सब। हमारे से ईंट से ईंट बजा देंगे क्लाइव साहब। Sebenarnya, Raja Sangram ini adalah teman Azad yang selalu mensupport Azad dalam setiap aksinya. Namun dia berpura-pura pro kepada Clive karena dia ingin mendapatkan banyak senjata dari Clive agar nantinya dia bisa memberikan senjata-senjata dari Clive kepada Azad. Tapi ternyata Powell serta Clive juga sudah curiga bahwa sebenarnya Sangram adalah partner Azad. Tapi mereka pura-pura percaya kepada Sangram karena mereka ingin menjadikan Sangram sebagai umpan agar mereka bisa menemukan dan menangkap Azad. Namun karena mereka merasa bahwa menjadikan Sangram sebagai umpan saja itu belumlah cukup untuk bisa menangkap Azad, mereka pun akhirnya berniat untuk menugaskan mata-mata terbaik mereka untuk mencari dan menemukan Azad. Dan kalian pasti sudah bisa menebakkan siapa mata-mata terbaik mereka? Ya, dia adalah Firangi. तबीयत फरंगी अंग्रेज ऑफिसर्स के बीच तुम काना भी आओगे और पकड़े भी नहीं जाओगे। Oleh karena itu, Powell pun segera memanggil Firangi dan menugaskan Firangi untuk mencari Azad. Yang mana jika Firangi berhasil menemukan informasi terkait keberadaan Azad, maka Firangi akan diberikan bayaran sebesar yang Firangi minta. Apapun yang Firangi minta akan diberikan oleh pemerintah Inggris. Mendengar penawaran yang sangat menggiurkan tersebut, Firangi pun sontak saja langsung menyanggupi tugas tersebut. Namun untuk bisa menjalankan tugas yang sangat berat ini, Firangi membutuhkan seorang partner, di mana partner yang Firangi butuhkan adalah teman masa kecilnya yang kini sedang mendekam di dalam penjara tentara Inggris. Powell pun mengabulkan permintaan Firangi sehingga dia pun bersedia untuk membebaskan teman masa kecil Firangi yang bernama Sanichar ini. Namun alih-alih berterima kasih kepada Firangi karena dia telah dibebaskan, Sanichar justru malah mengkecam Firangi karena ternyata alasan dia bisa dipenjara itu karena ditipu, dijebak, dan dilaporkan oleh Firangi. Emang gila sih karakter yang satu ini. Bahkan dia rela menipu dan melaporkan teman masa kecilnya sendiri demi bisa mendapatkan uang dari tentara Inggris. हम लॉन्डपन से तुम्हारे दोस्त हैं। बेली, खेत, लुगाई। Tapi meskipun Sanichar sangat membenci Firangi yang telah mengkhianatinya, pada akhirnya Firangi pun bisa meyakinkan Sanichar yang membuat Sanichar mau membantu Firangi untuk mencari keberadaan Azad. Karena hanya itulah jalan satu-satunya agar dia bisa terbebas dari penjara ini. Apalagi bayaran yang dijanjikan oleh Firangi juga sangatlah besar. Oh, wine boy. Dan untuk menjalankan rencana mereka dalam mencari Azad, pertama-tama mereka pun menyusup ke dalam salah satu kapal milik tentara Inggris. Tapi di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika ternyata पानी पिला दो। देखो पूरा मत पी लेना बे। बदन जल रहा है। Suara tersebut berasal dari para warga India yang tengah ditahan dan akan dipenjarakan oleh tentara Inggris. Melihat itu, Firangi yang sepanjang hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri, kini hatinya pun mulai terketuk dan merasa bersedih melihat penderitaan bangsanya. Dan ketika dia memberikan sebotol air minum untuk seorang anak yang tengah mengalami demam, tiba-tiba ada seorang tentara Inggris yang berhasil menemukan mereka berdua. Sehingga mereka berdua pun akan dihukum mati dengan akan dijatuhkan ke bawah laut. Karena para tentara Inggris ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya Firangi adalah mata-mata Clive dan Powell. Karena selama ini Firangi hanya bekerja di bawah perintah langsung Powell serta Clive. Sehingga para prajurit biasa tidak akan mengetahui bahwa Firangi adalah mata-mata bagi tentara Inggris. Namun ketika Firangi hampir saja dijatuhkan ke bawah laut, tiba-tiba
tiba-tiba datanglah Azad beserta seluruh pasukannya yang langsung melakukan sebuah serangan, di mana Azad beserta para pasukannya mampu memporak-porandakan para tentara Inggris yang ada di dalam kapal ini. Sementara itu, Firangi beserta Sanicar pun berhasil melepaskan ikatan mereka, lalu mereka berdua pun pergi bersembunyi. Dan meski para tentara Inggris mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi mereka tak cukup kuat untuk bisa mengalahkan pasukan Azad. Perlahan Azad pun bisa mendekatkan kapalnya ke kapal para tentara Inggris, sehingga para pasukan Azad pun bisa menyusup dan melompat ke kapal para tentara Inggris untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Melihat kedatangan Azad beserta para pasukannya, Firangi pun akhirnya mempunyai sebuah ide untuk bisa menangkap Azad beserta para pasukannya, di mana Firangi bermaksud untuk memenangkan perhatian Azad agar dia bisa menyusup dan berpura-pura menjadi bagian dari kelompok Azad. Maka dengan begitu, Firangi akan bisa menjadi mata-mata dan akan bisa mendapatkan seluruh informasi mengenai Azad beserta seluruh kelompoknya. Oleh karena itu, di sini Firangi pun keluar dari persembunyiannya dan bertarung membantu Azad untuk melawan para tentara Inggris. Sementara itu, Zafira membantu peperangan dari jarak jauh dengan menggunakan panahnya, di mana ketika dia akhirnya kehabisan anak panahnya, Zafira pun juga ikut melompat dan naik ke kapal milik para tentara Inggris untuk membantu Azad beserta kelompoknya dalam berperang melawan para tentara Inggris. Di mana kehebatan dan kelincahan serta kecantikan Zafira itu membuat Firangi merasa sangat terpukau. Dan oleh karena itu, Zafira serta Azad beserta Firangi pun bertarung bersama dan bekerja sama untuk mengalahkan seluruh pasukan tentara Inggris yang ada di kapal ini. Dan pada akhirnya, Azad beserta seluruh kelompoknya yang dibantu oleh Firangi pun bisa mengalahkan seluruh pasukan Inggris. Selain itu, dengan bantuan yang dia berikan, Firangi pun akhirnya bisa mendapatkan simpati dan perhatian dari Azad, meskipun Zafira masih meragukan Firangi karena dia tidak mau percaya begitu saja kepada orang luar yang tidak dia kenal. Sampai akhirnya, Firangi melihat ada salah seorang tentara Inggris yang mencoba untuk menembak Azad serta Zafira. Awalnya, Firangi pun mencoba melarikan diri karena dia tidak mau tertembak. Tapi tiba-tiba, kepalanya terbentur sebuah besi yang mengakibatkan dia terpental dan secara tidak sengaja menghalangi peluru yang ditembakkan ke arah Azad. Sehingga dengan begitu, Azad mengira bahwa Firangi telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Azad. Singkat cerita, setelah 4 hari berlalu, Firangi pun akhirnya kembali tersadar dari pingsannya setelah dia diobati oleh seorang tabib dari kelompok Azad. Di mana saat ini, Firangi serta Sanicar tengah dibawa dan sedang berada di markas Azad.
Lalu, Azad pun memanggil Firangi serta Sanichar dan berterima kasih kepada Firangi atas bantuan yang telah Firangi berikan, serta berterima kasih karena Firangi telah mengorbankan dirinya dengan melindungi Azad dari tembakan salah seorang tentara Inggris. Dimana karena hal itu, Azad pun memberikan banyak kepingan emas kepada Firangi, lalu dia pun berniat untuk mengantarkan kembali Firangi ke tempat asalnya. Namun Firangi si penjilat dan si penipu ini pun kembali berakting seolah dia tidak mau menerima uang dari Azad dan tidak mau dikembalikan ke tempat asalnya, karena Firangi ingin bergabung ke dalam kelompok Azad agar Firangi bisa membantu Azad untuk mengusir para tentara Inggris yang selama ini telah memperbudak mereka, ungkap Firangi yang sedang berakting menjadi orang baik. Padahal sebenarnya alasan Firangi ingin bergabung dengan kelompok Azad adalah agar dia bisa menjadi mata-mata untuk Clive, agar Clive bisa menangkap Azad beserta seluruh pasukannya. Sehingga dengan begitu, maka nantinya Firangi akan mendapatkan banyak uang yang akan membuat dirinya menjadi kaya raya dalam sekejap. Dan Azad yang sejak awal sudah merasa kagum dengan Firangi, dia pun percaya begitu saja kepada Firangi dan mau menerima Firangi untuk bergabung ke dalam kelompoknya. बहुत छुप के रहते हो चाचा। जान बचा ले हो तो गहरी दोस्ती हो जाता है। Singkat cerita, setelah berhari-hari tinggal di markas Azad, Firangi pun terus mencoba mendekati Azad agar dia bisa semakin mendapatkan simpati dan kepercayaan dari Azad. Namun di sini, Azad memberikan sebuah motivasi dan kata-kata mutiara yang membuat hati nurani Firangi tersentuh, sehingga kini Firangi mulai merasakan simpati kepada Azad. Sehingga semenjak hari itu, Firangi dan Azad pun mulai terikat dengan sebuah ikatan emosional, yang mana semakin hari, ikatan emosional di antara mereka semakin tumbuh dan semakin besar. Singkat cerita, di suatu hari, Azad beserta Zafira dan Firangi serta sebagian prajurit Azad pun pergi untuk menemui Sangram. Karena kini, Sangram telah berhasil mendapatkan pasokan senjata serta bubuk mesiu dari Clive. Sehingga Sangram ingin memberikan senjata-senjata tersebut kepada Azad agar Azad bisa menyerang tentara Inggris dan merebut kembali kerajaan Raunakpur. सारे रास्ते वहीं निकलते हैं। किसी को कानो कान खबर कि आजाद Durgapur. Namun ketika Azad sedang pergi untuk menemui Sangram, di luar ruangan, secara tidak sengaja Firangi kepergok oleh Powell yang sedang melakukan penyamaran untuk memata-matai Sangram. Karena Powell yakin bahwa Sangram pasti akan menyerahkan pasokan senjata yang diberikan oleh Clive kepada Azad. Dimana karena hal itu, Firangi yang tadinya tidak berniat memberikan informasi tentang Azad pun, secara terpaksa dia pun akhirnya berniat untuk memberitahu Powell bahwa kini Azad beserta para kelompoknya sedang menemui Sangram. Namun Firangi meminta Powell untuk berjanji kalau Powell hanya akan menangkap mereka dan tidak akan menghabisi mereka. खुदा बख्श मेरे भाई। Sementara itu, Azad pun akhirnya bertemu dengan Sangram. Lalu, Sangram pun menunjukkan perahu yang di dalamnya terdapat banyak bubuk mesiu agar Azad bisa membuat banyak bahan peledak dengan menggunakan bubuk mesiu tersebut. Tapi tak lama setelah itu, Firangi pun datang dengan berpura-pura tergesa-gesa dan langsung mengajak Azad untuk pergi melarikan diri dari tempat ini karena Powell beserta pasukannya kini telah mengetahui keberadaan mereka, ungkap Firangi. Mendengar itu, Sangram pun meminta Azad serta Firangi untuk tetap bersembunyi di tempat ini. Sementara Sangram akan menahan para tentara Inggris agar mereka tidak berhasil menemukan dan menangkap Azad.
Meski sempat memberikan perlawanan, tapi pada akhirnya Sangram pun harus tewas karena terkena tembakan. Dan meski para tentara Inggris belum berhasil menemukan Azad, tapi Zafira beserta para prajurit Azad yang sedang menunggu di luar berhasil ditemukan lalu diserang oleh para tentara Inggris. Dan melihat kekacauan yang sedang terjadi, Azad pun akhirnya menyadari sesuatu. Sehingga Azad pun menyadari bahwa Firangi adalah seorang pengkhianat dan dialah orang yang telah memberitahu tentara Inggris tentang keberadaannya di tempat ini. Sehingga di sini Azad pun memberikan satu pedangnya kepada Firangi dan mengajak Firangi untuk berduel. Karena Azad tidak bisa membiarkan Firangi, orang yang telah mengkhianatinya, hidup begitu saja. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Sementara Azad sedang bertarung melawan Firangi, di luar ruangan, Zafira beserta seluruh prajurit Azad pun juga sedang berjuang keras untuk bisa menyelamatkan diri dari kepungan para tentara Inggris. Karena tembakan-tembakan yang berasal dari kapal tentara Inggris, ruangan tempat Azad serta Firangi berada pun menjadi terbakar, sehingga kini mereka pun harus bertarung di tengah-tengah ruangan yang terbakar, yang membuat pertarungan menjadi lebih berbahaya. Dalam pertarungan ini, Azad sebenarnya bisa lebih mendominasi pertarungan. Tapi karena kayu tempat mereka bertarung juga mulai ikut terbakar, akhirnya tali yang mengikat kayu tersebut pun putus, yang membuat Azad hampir saja terjatuh ke bawah. Tapi untunglah, Firangi dengan cepat melompat dan meraih sebuah tali, lalu menyelamatkan Azad. Dengan bantuan tersebut, Firangi pun meminta agar Azad menganggap mereka impas. Karena meskipun Firangi telah melaporkan keberadaan Azad, tapi dia juga telah menyelamatkan nyawa Azad dengan bantuan tadi. Sehingga Firangi berharap Azad tidak lagi berniat menyerangnya, karena Firangi tidak mau berkelahi dengan Azad. Karena Azad merupakan pria yang baik dan Firangi sangat menghormatinya. Dan karena sudah tidak ada waktu lagi, Azad pun akhirnya berhenti mempermasalahkan permasalahan pengkhianatan yang dilakukan oleh Firangi. Lalu meminta Firangi untuk melakukan satu hal terakhir untuk dirinya, di mana Azad meminta Firangi untuk membawa Zafira pergi dari tempat ini dan meminta Firangi untuk terus melindungi dan menjaga Zafira. Ungkap Azad, yang kemudian memberikan sebuah gelang kepada Firangi, di mana gelang tersebut menandakan bahwa kini Firangilah orang yang paling bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga Zafira. Sementara Azad, dia akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kapal milik tentara Inggris agar Firangi dan Zafira bisa pergi meninggalkan tempat ini. Ungkap Azad, yang kemudian pergi dengan membawa kapal pemberian Sangram yang berisi banyak bubuk mesiu. मालूम है ना आपको अकेले मुकाबला Sesaat setelah Azad pergi, Firangi pun juga pergi untuk memenuhi permintaan terakhir Azad untuk menyelamatkan Zafira yang saat ini masih sedang bertarung melawan para tentara Inggris, di mana Firangi berhasil mengalahkan beberapa tentara Inggris yang sedang mengepung Zafira, lalu pergi membawa Zafira kabur melarikan diri.
Namun ketika Zafira melihat gelang milik Azad, akhirnya dia pun menyadari bahwa Azad telah menyerahkan tanggung jawab atas dirinya kepada Firangi karena Azad berniat untuk mengorbankan dirinya demi agar Firangi bisa membawa Zafira kabur dari tempat ini. Melihat itu, Zafira pun sontak saja merasa sangat bersedih karena bagaimanapun Azad adalah orang yang telah merawat dan membesarkannya, sehingga Azad sudah seperti ayah kandungnya sendiri. Sementara Azad, dia pun akhirnya bisa tersenyum bahagia ketika dia melihat Firangi yang berhasil membawa Zafira pergi. Dan setelah itu, singkat cerita, Firangi pun telah membawa kembali Zafira ke markas Azad, dan seluruh pengikut Azad yang berada di tempat ini, mereka pun merasa sangat bersedih mendengar berita kematian Azad, sehingga di sini mereka semua pun melakukan upacara pemakaman terakhir untuk Azad, di mana di sepanjang melakukan upacara pemakaman untuk Azad, Zafira terus-menerus menangis bersedih mengingat kenangan kebersamaannya dengan Azad. Yang setelah selesai melakukan upacara pemakaman, Zafira pun memotivasi seluruh pengikut Azad dan mengajak mereka untuk membalas dendam atas kematian Azad kepada Clive. सलाम साहब। Di malam harinya, Firangi sang penipu dan penjilat pun kembali pergi untuk menemui Powell serta Clive di markasnya. Di mana di sini, Firangi memberitahu Powell serta Clive bahwa meskipun kini Azad telah tewas, tapi itu tidak serta-merta menghentikan pemberontakan yang dilakukan kepada pemerintahan Inggris. Karena dengan kematian Azad, itu justru telah menyulut emosi dari semua pengikut Azad untuk melakukan balas dendam terhadap tentara Inggris. Dan kini, para pengikut Azad sedang menyusun sebuah strategi untuk melakukan penyerangan terhadap tentara Inggris. Jadi, jika Clive ingin menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh para pengikut Azad, maka Clive harus menyerang dan menangkap seluruh para pengikut Azad di markasnya, ungkap Firangi. Di mana setelah itu, Firangi pun mengatakan, jika seandainya Clive ingin mengetahui di mana keberadaan markas Azad, maka dia harus memberikan bayaran yang jauh lebih besar lagi kepada Firangi, ungkap Firangi yang langsung disetujui oleh Clive. Sehingga di sini Firangi pun langsung memberikan peta menuju ke markas Azad. Singkat cerita, di keesokan harinya, dengan mengikuti peta yang diberikan oleh Firangi, Powell pun membawa banyak pasukan tentara Inggris untuk melakukan penyerangan ke markas Azad. Tapi ternyata, semua ini hanyalah tipu daya yang dilakukan oleh Firangi untuk menjebak para tentara Inggris. Karena ternyata, Firangi sengaja ingin menjebak tentara Inggris agar datang ke tempat ini. Dan saat ini, Firangi beserta Zafira dan seluruh kelompok Azad sudah standby untuk menyambut kedatangan para tentara Inggris. Sehingga ketika para tentara Inggris sudah berada tepat di hadapan mereka, tiba-tiba ya, Firangi pun langsung memberikan sebuah instruksi kepada para pengikut Azad untuk melakukan penyerangan. Karena serangan kejutan tersebut, Powell beserta seluruh tentara Inggris pun bisa dibuat porak-poranda oleh Firangi beserta seluruh kelompok Azad. Di mana setelah mereka berhasil memporak-porandakan para tentara Inggris, Firangi beserta semua orang pun langsung melompat turun ke kapal para tentara Inggris untuk menyerang dan menghajar para tentara Inggris yang masih tersisa. Oleh karena itu, maka gelebukan pun
terjadi. Dan dengan kerjasama serta strategi cerdas dari Firangi, pasukan Azad pun berhasil mengalahkan seluruh tentara Inggris. Dan di tengah-tengah peperangan tersebut, di tengah-tengah kesulitan para tentara Inggris, Firangi pun mendekati Powell, lalu mengajak Powell untuk berduel 1 lawan 1 melawannya. Dan inilah yang terjadi. Ya, meskipun Powell merupakan orang terkuat kedua setelah Clive, tapi di sini Firangi berhasil mengalahkan Powell dengan sangat mudah. Tapi di sini Firangi tidak menghabisi Powell karena melalui penyerangan ini Firangi hanya ingin memberikan peringatan nyata kepada Clive dan ingin menunjukkan kekuatan orang India yang tidak bisa ditindas dengan mudah. Oleh karena itu, di sini Firangi pun membiarkan Powell beserta beberapa tentara untuk pergi dan menyuruh Powell untuk menyampaikan ancaman darinya kepada Clive. Yang atas keberhasilannya dalam penyerangan tadi, seluruh anggota Azad pun sontak saja langsung merayakan kemenangan mereka dan langsung mengagung-agungkan Firangi karena berkat Firangilah mereka bisa sukses di dalam penyerangan tadi. Selain itu, karena kejadian ini, semangat dan kepercayaan diri mereka pun kembali tumbuh karena meskipun tanpa Azad di samping mereka, tapi mereka masih bisa melakukan penyerangan dan mengalahkan para pasukan tentara Inggris. Bahkan di sini, untuk pertama kalinya Sanichar pun mengungkapkan rasa bangga dan kekagumannya kepada Firangi karena Firangi telah berhasil menunjukkan harga diri serta martabat bangsanya di depan para tentara Inggris. Sementara itu, Powell pun akhirnya telah sampai kembali di istana kerajaan Raunakpur dan telah melaporkan seluruh apa yang terjadi kepada Clive bahwa peta yang diberikan oleh Firangi adalah peta palsu dan Firangi telah mengkhianati mereka dengan sengaja memancing Powell untuk datang ke tempat tersebut agar Firangi beserta para pasukan Azad bisa menyerang mereka. Mendengar itu, tentunya Clive pun menjadi sangat marah sehingga dia pun langsung menemui salah seorang tahanan yang dipenjara di dalam tahanannya untuk menanyakan lokasi keberadaan markas Azad. Kembali kepada Firangi yang sedang dipanggil oleh Zafira, di mana di sini Zafira pun mengungkapkan rasa kagumnya kepada Firangi karena berkat Firangi mereka semua telah berhasil menyerang dan mengalahkan para tentara Inggris. Sehingga di sini Zafira pun memberikan pedang milik Azad kepada Firangi sebagai tanda bahwa Zafira meminta Firangi untuk menggantikan Azad sebagai pemimpin kelompoknya. Karena menurut Zafira hanya Firangilah orang yang paling layak untuk menggantikan Azad karena hanya Firangi yang kecerdasan serta kemampuan bertarungnya setara dengan Azad. आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारी दोस्ती की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। Namun di malam harinya, Firangi pun memutuskan untuk pergi kabur meninggalkan kelompok Azad. Karena Firangi yang pada dasarnya adalah seorang pengecut, dia merasa takut kalau dia akan celaka jika terus bersama dengan kelompok Azad. Apalagi dia merasa tidak layak untuk menggantikan posisi Azad. Karena Azad adalah orang baik, sementara Firangi hanyalah seorang penipu yang secara tidak sengaja melakukan perbuatan baik karena nuraninya tiba-tiba saja terketuk setelah dia bertemu dengan Azad. Dan sebelum pergi, Firangi menaruh beberapa koin emas di dekat Sanichar, lalu menaruh pedang Azad di dekat Zafira. Namun ketika dia akan pergi meninggalkan pulau ini, tiba-tiba dia melihat Clive beserta seluruh pasukannya yang datang untuk melakukan penyerangan.
Melihat itu, Firangi pun segera berlari kembali untuk membangunkan semua orang dan mengajak mereka untuk pergi kabur melarikan diri. Sementara itu di atas kapal, Powell pun merasa sangat terkejut karena ternyata Clive tidak hanya berniat untuk menangkap dan memenjarakan seluruh kelompok Azad, melainkan Clive berniat untuk membantai mereka semua, di mana sepertinya keputusan Clive yang ingin melakukan pembantaian membuat Powell merasa keberatan. Karena berbeda dengan Clive yang kejam, Powell justru merupakan orang yang masih punya nurani dan tidak ingin melakukan pembunuhan sembarangan. Untungnya, Firangi telah berhasil membangunkan semua orang. Sehingga dengan begitu, semua orang pun bisa selamat dari serangan yang dilakukan oleh Clive dan pasukannya, lalu pergi kabur melarikan diri. Firangi pun membawa Zafira beserta semua orang ke rumah teman wanitanya yang bernama Suraya, di mana Suraya merupakan seorang penari, dan Suraya selalu diundang ke acara-acara penting yang diadakan oleh para tentara Inggris untuk melakukan sebuah tarian di acara-acara tersebut. Sehingga di sini Zafira beserta Firangi pun meminta bantuan terhadap Suraya untuk bisa menghabisi Clive, karena nanti malam Clive akan mengadakan perayaan Dussehra, dan Clive telah mengundang Suraya untuk menari di perayaan tersebut. Sehingga di sini Zafira serta Firangi pun meminta Suraya untuk menjadikan mereka bagian dari tim penari Suraya agar mereka bisa menyusup ke dalam acara tersebut. Sehingga dengan begitu nantinya mereka akan bisa mendekati Clive lalu menghabisinya. Dan karena Suraya juga sangat membenci Clive serta para pasukan Inggris yang telah menjajah bangsanya, Suraya pun mau membantu Zafira serta Firangi dalam usaha mereka untuk menghabisi Clive. Singkat cerita, di malam harinya, perayaan Dussehra yang diadakan oleh Clive pun akhirnya akan segera diselenggarakan. Begitupun dengan Suraya beserta tim penarinya yang sudah datang ke acara ini untuk memeriahkan acara ini dengan tarian mereka. Dan Firangi beserta Zafira telah menyamar menjadi salah satu tim penari Suraya. Sementara para pasukan Azad yang lainnya, mereka menyamar menjadi warga sekitar yang akan menonton acara ini. Namun sebelum memulai acaranya, Clive pun memberikan sebuah pengumuman yang membuat semua orang merasa sangat terkejut, di mana Clive mengatakan bahwa sebenarnya Azad belumlah tewas dan masih hidup, ungkap Clive yang kemudian menunjukkan Azad di depan semua orang. Di mana ternyata Azad berhasil selamat dari ledakan kapal tempo hari. Namun sayangnya, Azad yang pada saat itu masih terluka langsung dikepung dan ditangkap oleh para tentara Inggris. Di mana setelah mengumumkan berita yang membuat semua orang merasa terkejut ini, Clive pun mengatakan bahwa dia akan mengeksekusi mati Azad bertepatan dengan dibakarnya patung Ravana setelah perayaan Dussehra ini selesai. Melihat itu, Zafira pun tidak bisa lagi menahan emosinya dan berniat untuk langsung melakukan penyerangan demi bisa menyelamatkan Azad. Namun Firangi menghentikan Zafira dan meminta Zafira untuk mengontrol emosinya agar mereka bisa menjalankan apa yang telah mereka rencanakan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana awal untuk bisa mendekati Clive, Zafira serta Firangi pun menyamar menjadi bagian tim penari Suraya. Lewat gerakan tarian mereka, perlahan Zafira serta Firangi pun berjalan mendekati Clive. Dan ketika mereka akhirnya berhasil mendekati Clive, Firangi pun memberikan sebuah pistol kepada Zafira. Namun ketika Zafira akan menembak Clive, ternyata
Ternyata pistol tersebut tidak ada pelurunya, di mana hal itu membuat Zafira merasa sangat terkejut. Dan di tengah-tengah rasa terkejutnya, Firangi pun menghampiri Zafira lalu menjelaskan bahwa dia sengaja memberikan pistol kosong kepada Zafira karena Firangi tidak benar-benar ingin menghabisi Clive. Firangi hanya berpura-pura merencanakan pembunuhan kepada Clive agar Firangi bisa membawa Zafira beserta seluruh kelompoknya ke hadapan Clive. Sehingga dengan begitu, Clive akan bisa menangkap Zafira beserta seluruh pasukan Azad, ungkap Firangi, yang membuat Zafira beserta semua orang merasa sangat terkejut. Firangi, sebab यही मौजूद है। भागने लग बंधन। ये लो। Yang setelah berhasil menangkap Zafira beserta seluruh pengikut Azad, Firangi pun menghampiri Clive lalu mengatakan bahwa dia meminta maaf karena sebelumnya Firangi telah menjebak Powell dan mengkhianati Powell serta Clive. Semua itu dia lakukan agar Zafira beserta seluruh kelompok Azad menjadi semakin mempercayainya. Dan karena mereka semakin mempercayai Firangi, di malam ini Firangi bisa membawa mereka semua langsung ke hadapan Clive, ungkap Firangi, yang membuat Clive merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Firangi. Sehingga di sini Clive pun mengatakan bahwa dia akan segera memberikan hadiah spesial untuk Firangi karena Firangi telah banyak berjasa bagi tentara Inggris. Bahkan Clive juga akan membawa Firangi ke Inggris dan menjadikan Firangi sebagai warga negara Inggris. Di mana hal itu sontak saja membuat Firangi merasa sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan di tengah-tengah rasa bahagianya, Firangi pun memberikan berita yang sangat mengejutkan bagi Clive beserta semua orang, di mana Firangi mengatakan bahwa Zafira ini merupakan putri dari Raja Mirza, sang mantan raja dari kerajaan Raunakpur ini yang dulu dihabisi oleh Clive. जा सिकंदर बेग की इकलौती औलाद। Di mana berita tersebut sontak saja membuat seluruh masyarakat merasa terkaget-kaget karena orang yang ada di hadapan mereka ternyata adalah anak dari pemimpin mereka yang sangat mereka hormati dan cintai. Begitupun dengan Clive yang juga merasa sangat gembira karena akhirnya dia berhasil menemukan dan menangkap Putri Mirza yang dulu sempat kabur melarikan diri. Sehingga di sini Clive pun menyuruh para prajuritnya untuk memenjarakan mereka semua karena Clive akan mengeksekusi Zafira serta Azad bersamaan dengan dibakarnya patung Ravana. Mengetahui bahwa Zafira adalah Putri Mirza, seluruh masyarakat Raunakpur pun langsung mendatangi istana kerajaan untuk meminta Clive membebaskan Zafira karena mereka tidak terima putri dari raja mereka akan dieksekusi. Sementara itu, Clive tengah mempersiapkan tempat eksekusi untuk Zafira serta Azad. Dan tak lama setelah itu, Firangi pun mendatangi penjara kerajaan karena dia ingin membagikan ladu kepada seluruh tentara yang berjaga di dalam penjara ini. Karena Firangi ingin merayakan keberhasilannya dalam mendapatkan hadiah dari Clive dengan membagikan ladu-ladu ini kepada semua orang. आओ सारे संकटों से मुक्त हो जाओ। Yang mana setelah selesai membagikan ladu-ladu ini, Firangi pun mendatangi sel tahanan tempat Azad ditahan. Di mana di sini, Firangi pun merayakan keberhasilannya di depan Azad. Dia membanggakan karena sebentar lagi dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak serta akan menjadi warga negara Inggris. Tidak hanya itu, tapi di sini Firangi juga mengolok-ngolok Azad dengan gayanya yang tengil karena Azad bisa dengan mudah dia tipu. Dan setelah menyelesaikan perkataannya, Firangi pun bersiap untuk menghabisi dan mengeksekusi Azad menggunakan pedang Azad. Namun tiba-tiba
सही पकड़ा। Ya, seluruh penjaga yang ada di penjara ini pun tiba-tiba saja pingsan tak sadarkan diri. Karena ternyata ladu yang diberikan oleh Firangi telah dicampurkan dengan obat tidur yang membuat seluruh penjaga yang ada di penjara ini langsung pingsan. Karena mereka semua telah memakan ladu pemberian Firangi. Melihat itu, Azad pun sontak saja merasa sangat terkejut. Sehingga Firangi pun menjelaskan semuanya kepada Azad bahwa tujuan kedatangannya ke tempat ini awalnya memang adalah untuk menghabisi Clive. Namun tiba-tiba Clive membuat pengumuman yang menyatakan bahwa Azad masih hidup. Mengetahui itu, Firangi pun terbesit sebuah ide untuk bisa menyelamatkan Azad. Di mana Firangi berpura-pura mengkhianati Zafira beserta seluruh pasukan Azad untuk mendapatkan kepercayaan dari Clive. Dan sesuai dengan perhitungannya, Firangi pun berhasil mendapatkan kepercayaan dari Clive. Sehingga Firangi bisa dengan mudah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam penjara ini, lalu berpura-pura memberikan makanan sebagai perayaan atas keberhasilannya. Padahal makanan tersebut telah dicampur dengan obat bius yang akan membuat mereka semua pingsan. Sehingga dengan begitu, Firangi akan bisa membebaskan Azad beserta seluruh pasukan Azad. Bahkan, Firangi juga akan bisa membebaskan para mantan pasukan kerajaan Mirza yang ditahan di dalam penjara ini. Dan Firangi juga bisa membebaskan para kelompok pemberontak yang lainnya yang juga ditahan di dalam penjara ini. Maka dengan begitu, nantinya mereka akan bisa menyatukan kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris. Selain itu, Firangi juga menjelaskan bahwa dia sengaja mengungkapkan identitas Zafira yang adalah anak dari Mirza di depan semua masyarakat. Karena Firangi yakin jika semua masyarakat tahu bahwa Zafira adalah anak Mirza, maka semua masyarakat pasti akan bersatu untuk berusaha menyelamatkan Zafira. Sehingga dengan begitu, maka nantinya masyarakat pasti akan membantu Azad dan yang lainnya dalam upaya untuk menjatuhkan Clive beserta para tentara Inggris, ungkap Firangi yang kemudian melepaskan rantai yang mengikat Azad. हम आजाद हैं? जब तक हम सही तरह हो जाएं, आप दोनों को चैन नहीं आए। Singkat cerita, Firangi pun telah membebaskan semua tahanan yang ada di dalam penjara ini, sehingga mereka semua segera pergi ke ruangan senjata untuk melakukan persiapan untuk menyerang Clive beserta para pasukannya. Oh ya, BTW, istana ini adalah istana milik Mirza yang dahulu direbut oleh Clive, sehingga sebagai mantan prajurit terbaik Mirza, Azad alias Kudabak tentunya mengetahui setiap lokasi yang ada di dalam istana ini, termasuk ruangan tempat penyimpanan senjata. Yang setelah selesai melakukan persiapan, mereka semua pun langsung berangkat untuk melakukan serangan kejutan. Serangan kejutan tersebut sukses mengejutkan Powell serta Clive dan seluruh tentara Inggris. Sehingga dengan begitu, kelompok Azad yang dibantu oleh seluruh tahanan yang ditahan oleh tentara Inggris pun bisa memporak-porandakan para pasukan tentara Inggris yang dipimpin oleh Clive. Di tengah-tengah peperangan, Sanichar berhasil menghancurkan pintu gerbang istana yang membuat seluruh masyarakat Raunakpur juga bisa memasuki istana untuk membantu Azad dan yang lainnya dalam berperang melawan Clive beserta seluruh pasukannya. Di mana dengan bantuan dari para masyarakat, kini jumlah pasukan Azad pun semakin bertambah berkali-kali lipat yang membuat para tentara Inggris semakin terpojokan. Melihat itu, Clive yang sudah bisa memprediksi bahwa pasukannya pasti akan segera dikalahkan, dia pun berniat untuk kabur melarikan diri. Melihat itu, Firangi pun berniat untuk mengejar Clive. Namun
Dia dihentikan oleh Powell, tapi ternyata alih-alih menembak Firangi, di sini Powell justru malah menyuruh Firangi untuk menghentikan Clive dan menghabisinya. Karena Powell sudah lama membenci Clive karena Clive merupakan orang yang sangat kejam yang suka seenaknya melakukan pembantaian. Sehingga ketika Clive sedang menaiki kereta gantung untuk menuju sebuah kapal, tiba-tiba datanglah Firangi yang langsung melompat ke arah Clive, di mana Firangi berhasil mengalahkan Clive lalu memutuskan tali kereta gantung tersebut yang membuat kereta gantung tersebut terjatuh ke bawah. Clive berhasil bangkit lebih dulu di saat Firangi masih terkapar kesakitan. Namun ketika Clive akan menebas dan menghabisi Firangi, tiba-tiba datanglah Azad yang langsung menghentikan Clive. Dan melihat Clive yang sudah terluka dan tidak berdaya, Azad pun bersiap untuk menghabisi Clive. Namun Azad tidak berniat untuk menghabisi Clive dengan tangannya sendiri, melainkan ya, dia membiarkan Zafira untuk menghabisi Clive agar Zafira bisa membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarganya. Sehingga di sini, dengan seluruh kesedihan serta kemarahan karena mengingat nasib tragis yang menimpa seluruh keluarganya, Zafira pun bersiap untuk mengeksekusi Clive. Namun Clive tidak mau menyerah begitu saja dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Tapi Zafira bisa dengan mudah menghindari tembakan Clive lalu mengambil sebuah panah. Dan setelah itu Zafira memanah patung Ravana yang berada tepat di belakang Clive yang membuat patung tersebut terbakar lalu terjatuh menimpa Clive. Dimana karena hal itu, Clive pun juga ikut terbakar bersama patung Ravana hingga mayatnya hangus tak tersisa. Oleh karena itu, pada akhirnya Zafira pun bisa menuntaskan balas dendamnya dan bisa merebut kembali kerajaan ayahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Zafira pun telah resmi menjadi raja baru di kerajaan Raunakpur, di mana Zafira akhirnya bisa menurunkan bendera Inggris dari kerajaannya, lalu kembali mengibarkan bendera kerajaannya. Tapi alih-alih menemani Zafira dan hidup enak di istana Zafira, Firangi malah memutuskan untuk pergi dari istana tanpa sepengetahuan Zafira. Sampai akhirnya, Zafira pun melihat gelang Azad yang sebelumnya diberikan kepada Firangi, kini tengah dikenakan kembali oleh Azad. Melihat itu, Zafira pun akhirnya mengetahui bahwa Firangi kini telah pergi meninggalkannya. Di mana Firangi mengajak Sanicar serta Suraya untuk pergi berlayar menuju negara Inggris. Karena Firangi bermaksud untuk melakukan banyak perampokan di Inggris demi membalas perbuatan orang-orang Inggris yang telah merampok banyak hal dari negaranya. Namun sebelum mereka bertiga sampai di Inggris, film pun sudah berakhir.